Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Ayu Rahmadani, NIM 1521814, ingin mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah metode penelitian bisnis. Materi ini adalah metodologi penelitian, yang dimana terdapat jenis penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, jenis data atau sumber data. Sebelum memasuki jenis-jenis penelitian, di sini saya akan membacakan pengertian penelitian terlebih dahulu. Pengertian penelitian. Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian atau riset adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat jenis-jenis penelitian. Terdapat dua jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif adalah menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian ini dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya. Metode penelitian kuantitatif bisa menggunakan metode eksperimental dan survei. Metode eksperimental adalah digunakan apabila jika peneliti mengetahui hasil atau evaluasi dari perlakuan tertentu terhadap kelompok masyarakat. Sedangkan metode survei dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui tren, perilaku, atau pendapat dari populasi dengan mengkaji sampel dan dari populasi target. Lalu, yang kedua ada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan angka dan cakupannya jauh lebih kecil dari penelitian kuantitatif. Dan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode naratif, fenomenologi, etnografi, dan juga studi kasus. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi sering disebut universe, dan populasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu populasi infinite dan juga populasi finite. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan, jadi populasi berhubungan dengan data. Populasi dibedakan menjadi dua menurut Margono. Yang pertama ada populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif, kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas. Yang kedua, populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan secara tegas. Kemudian ada sampel. Menurut Sugiono 2011.281, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu dengan memperhitungkan masalah efisiensi, waktu dan biaya, dan masalah ketelitian, di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian, karena jika penelitian terhadap populasi belum tentu dapat dilakukan secara teliti. Kemudian ada beberapa manfaat dalam penelitian sampel. Yang pertama, dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu peneliti. Kedua, meneliti sampel menghasilkan hasil yang sama dengan meneliti populasi. Ketiga, data
lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. 4. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Kemudian ada teknik sampling, merupakan cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Menurut Margono 2004, merupakan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kemudian, menurut Sugiono 2001, teknik sampling digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dan juga terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan seperti gambar diagram berikut ini. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probabilitative sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling terbagi menjadi beberapa teknik, yaitu antara lain ada simple random sampling, propagation stratific random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling itu terdapat sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Pengertian probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah salah satu teknik pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang terakhir ada sumber data dan jenis data. Sumber data adalah dalam penelitian, sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh dan data yang digunakan pun dengan kuesioner atau wawancara. Sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data penelitian berdasarkan sumbernya. Lalu yang kedua ada data penelitian berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama, sumber data penelitian berdasarkan sumbernya terdapat dua data. Yang pertama, sumber primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tentang variabel yang diminati untuk tujuan penelitian tersebut. Data primer juga sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain dengan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Lalu, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ada data penelitian berdasarkan bentuk dan sifatnya. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif berbentuk kata-kata atau kalimat, dan data kuantitatif berbentuk angka. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Yang kedua ada data kuantitatif, ialah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis
menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Yang pertama itu ada data discrete, merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Yang kedua ada data kontinum, adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Lalu, ada beberapa tingkatan dalam data kuantitatif. Yang pertama ada data nominal, atau yang sering disebut juga data kategori. Adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Kedua, data ordinal adalah data yang berasal dari suatu subobjek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Yang ketiga ada data interval, yaitu data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Yang keempat ada data rasio, adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematik. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.